Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Vianus Arung, masih di News Investigasi. Kali ini saya berada di BWS Kota Kendari terkait hangatnya perbincangan publik di beberapa hari terakhir perihal robohnya bendungan. Nah, robohnya bendungan kita tidak tahu seperti apa peristiwa yang sebenarnya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan pejabat membuat komitmen Bendungan 1 BWS Kota Kendari bersama Ibu Iping Mariandana, betul ya Bu ya? Ya. Baik. Apa kabar Bu? Kabar baik. Biasa. Nah Bu, kita ngobrol sedikit nih Bu ya. Ya. Nah Bu, beberapa hari ini kan hangat-hangatnya lagi rame-rame diperbincangkan terkait bendungan yang katanya roboh. Nah sebenarnya kalau kita berbicara bendungan secara keseluruhan, ini kan kalau dibilang roboh ini gawat, darurat, parah begitu ya. Nah mungkin untuk BWS sendiri, Ibu selaku pejabat pembuat komitmen yang mungkin mengetahui banyak terkait peristiwa ini, Bu. Nah, apa yang Ibu bisa jelaskan dari pihak BWS? Silakan. Baik, sebelumnya ini juga terima kasih ya Mas Vian. Baik. Ini saya klarifikasi bahwa berita yang beredar di media online beberapa hari terakhir ini yang menyatakan adanya bendungan runtuh, bendungan jebol, bendungan ambruk, itu tidak benar. Ya, memang ada terjadi longsor lokal di area tebing kiri spillway. Mungkin seperti yang ada di layar di belakang kita ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu ya, yang bagian mananya Bu yang dikatakan roboh itu? Yang longsor itu adalah ini kejadian ini sebelum ini sebelum longsor, ini sesudah longsor. Jadi sebelum longsor itu yang longsor itu adalah yang kotak warna merah ini Mas. Baik. Yang kotak warna merah ini sesudah longsor. Jadi memang pemberitaan di media online itu ada oknum-oknum, saya sebut saja oknum ya, yang mengambil gambar dari arah bawah. Jadi seolah-olah yang berwarna kuning ini itu adalah material longsoran. Ini kejadiannya pada hari Selasa sore, tanggal 12 September sore, itu kejadiannya tanggal 3, jam 3 sore. Ini adalah kami klarifikasi bahwa material itu tuh adalah material timbunan tanah, bukan material longsor yang digunakan. Iya benar-benar. Pada saat itu kan kelihatannya dari video yang beredar. Nah, jadi gini Mas, saya jelaskan bahwa memang kondisi geologi pada area itu tuh kurang menguntungkan, kurang bagus untuk suatu konstruksi ya. Itu memang jelek sekali bagian situ, dan arah, kalau secara geologi itu arah foliasi, arah foliasinya itu mengarah ke arah saluran peluncur, sehingga dan potensi longsor ini bukannya kita tidak tahu, kita sudah mengetahuinya, sudah terprediksi, kita sudah tahu ada potensi longsor, sehingga kami itu dalam melaksanakan pekerjaan itu memilih metode pelaksanaan yang sangat hati-hati dengan cara, jadi kan memang itu tinggi Mas. Jadi kita pakai metode yang namanya staging construction. Jadi kita gali mungkin sekitar lebih kurang 2 meteran, kita safety shotcrete namanya. Baik. Nah, mohon maaf saya potong Bu. Nah, ini kan kalau kita melihat ini bisa dibilang sih cuma beberapa persen saja dari bagian bendungan keseluruhan. Betul. Beberapa persen. Nah, betul. Namun tentu ada upaya-upaya untuk mencegah selanjutnya hal yang sama bisa terjadi. Nah, apa yang pihak BWS lakukan bersama dengan pelaksana untuk antisipasi berikutnya? Iya, jadi memang karena itu tadi yang saya sudah sampaikan bahwa longsoran ini tuh sudah terprediksi ya Mas. Kita sudah tahu ada potensinya. Makanya pada areal ini kita melakukan tindakan-tindakan seperti yang saya bilang tadi. Kita lakukan safety shotcrete, kita material yang jatuh pun kemarin ini itu memang sebenarnya adalah material yang akan kita gali. Memang adalah material yang akan kita gali. Ada rencana untuk dibongkar karena akan kita gantikan dengan material dengan struktur yang lebih kuat. Baik, karena sudah terlihat memang akan terjadi Bu ya. Memang sudah diketahui sebelumnya bahwa ini akan roboh ini, sedikit ini begitu. Betul. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya ini tentu ada perbaikan. Nah, kalau sampai saat ini, saat kita lagi ngobrol ini Bu, kira-kira sudah melakukan apa pelaksana di sana?
Saat ini itu karena kan kalau kita prosedurnya ya setelah ada kejadian seperti ini itu kita bersihkan dulu, Mas. Baik. Kita bersihkan dan kita lanjutkan lagi penggalian. Karena kan saat kejadian kemarin ini kita belum sampai ke elevasi dasar pondasi untuk dinding, karena ini kan kita lakukan kemarin ini untuk penggalian dinding saluran peluncur sekalian dengan kita lakukan perkuatan di belakangnya, itu namanya dental konkrit. Nah, jadi sampai sekarang ini masih kita lakukan penggalian. Kita butuh sekitar 2 harian untuk bisa menyelesaikan dan sampai kita sudah melakukan pengecoran. Baik. Nah, sahabat Yujus mungkin bisa melihat di belakang kami ini ada gambar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di warna merah ini sebenarnya yang kejadian roboh itu ya, yang dikatakan ambruk itu. Cuman berapa persen lah dari keseluruhan bangunan bendungan ini. Nah, kalau kita bisa melihat ini bendungannya kan besar sekali. Saya luruskan sedikit. Baik. Ini adalah bangunan pelimpah. Oh, pelimpah. Ini bangunan pelimpah. Bendungan itu masih di sebelah sana lagi. Oh, bukan bendungan. Ini bukan bendungan, sorry. Baik, saya kurang mengerti. Iya, ini bukan bendungan. Ini bangunan Baik. pelimpah. Jadi bangunan pelimpah ini masih di balik tebing yang berwarna hijau ini, masih di belakangnya lagi. Bukan bangunan inti berarti ya? Ini bangunan pelengkap. Oh, Bangunan pelengkap. Baik. Ya, karena kalau kita berbicara bendungan seperti yang saya katakan tadi, keseluruhan bendungan ini kan heboh juga, bukan bendungan roboh ambruk. Makanya bendungan kan orang mikir. Betul, makanya saya konfirmasi bahwa itu yang beredar di luar itu tidak benar, Mas. Baik. Jadi tidak berlebihan mungkin kalau BWS katakan menangkis perihal pemberitaan ini bahwa itu tidak benar. Betul. Karena ada juga yang mengatakan, BWS ini bisa saja bilang tidak benar, nyata-nyata videonya ambruk. Nah, ternyata penjelasannya seperti ini. Jadi masyarakat Sulawesi Tenggara dan semua pihak yang ada di luar sana mungkin bisa menyaksikan tayang ini bahwa seperti inilah penjelasan yang sebenarnya. Ya memang ketika kita membaca berita atau melihat sekilas dari video itu mungkin seperti itu. Kita berpikir bahwa keseluruhan bangunan itu yang roboh. Nah, ternyata tidak seperti itu. Kita sudah melihat penjelasan, bahkan bisa melihat di belakang ini ada gambar yang sudah menerangkan. Nah, kotak merah itulah yang sebenarnya sedikit daripada bangunan pelengkap ini yang roboh, dan rupanya itu sebenarnya sudah diprediksi akan terjadi. Jadi pihak BWS juga sudah melakukan upaya ya untuk memperbaiki itu seperti itu. Yeah. Nah, mungkin sedikit ini Bu ya. Yeah. Ini targetnya selesai kalau nggak salah saya dengar ini di tahun ini ya. Di tahun ini. Yeah, dan akan diresmikan mungkin oleh Presiden RI ya. Baik. Targetnya di bulan berapa? Ini sebentar lagi. Kalau jadi kita punya target untuk Bendungan Ameroro itu di akhir tahun ini. Di akhir tahun ini. Di akhir tahun ini. Semoga ya, semoga semua amin. berjalan dengan amin. baik. Mohon doanya. Ya. Kami pun ikut mendoakan. Kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua, dari seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Iya, ini kan ribut-ributnya ini juga kan apa ya? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya ada hikmahnya juga. Artinya kan bisa ada penjelasan seperti ini dan masyarakat yang sebenarnya awam juga terkait ini kan bisa jelas juga Bu ya. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan yang mungkin mau disampaikan sebagai bentuk klarifikasi Ibu. Ini sih mungkin dari kami saja bahwa kejadian-kejadian kemarin itu kita klarifikasi bahwa itu memang tidak benar, dan mungkin sebaiknya sebelum adanya berita-berita seperti itu mungkin sebaiknya klarifikasi daripada menimbulkan kehebohan yang seperti ini, padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Malah kemarin sampai kami juga sampai kaget ada tersebar di WA bahwa masyarakat sudah diungsikan dan lain-lain. Padahal tubuh bendungannya sendiri pun ini masih on progress, dan kalau jebol bangunannya airnya saja belum ada kan, kita belum ada tampungan. Belum, ini masih kita alirkan. Masih kita alirkan melalui bangunan pengelak. Baik. Ya, jadi mungkin sahabat ini mungkin perlu seperti yang kita sudah dengarkan dari penyampaian bahwa tidak usah panik terkait berita-berita yang mungkin bisa dibilang hoax. Kenapa? Sebab narasi-narasi yang menimbulkan kepanikan bahwa masyarakat sudah diungsikan lah dan lain sebagainya itu tidak benar adanya. Jadi harap tenang,
sebab semuanya sudah diberikan, klarifikasinya sudah diberikan Betul, penjelasannya. betul. Nah, mungkin ada yang lain Ibu Iping? Mungkin itu aja Mungkin dari itu saja saya, ya. Baik. Nah, sahabat Yunus, mungkin sampai di sini bincang-bincang santai saya bersama dengan Ibu Iping selaku pejabat pembuat komitmen DWS Kota Kendari. Nah, sampai jumpa lagi dalam bincang-bincang saya berikutnya, mungkin bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, dinas-dinas yang lain terkait apapun juga itu, tentu dalam obrolan menarik bersama dengan Yunus Investigasi. Saya Fianus Harun undur diri. Salam. Terima kasih banyak Bu Iping. Terima kasih, Mas.